November 2022, sore harinya cerah gitu. Biasanya yang kita kedinginan karena hujan, hari ini alhamdulillah cerah. Mudah-mudahan ini menandakan bahwasanya kita dimudahkan di dalam menuntut ilmu. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita akan melaksanakan sebuah kajian parenting bersama seorang ustadz, yakni Ustadz Syihabuddin. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren Isykarima di Karangpandan, Karanganyar di Jawa Tengah, dengan tema yakni menaklukkan zaman dengan Al-Quran. Maka untuk memulai acara kita pada sore hari ini, kami minta tolong kepada Al-Ustadz Safrizal untuk membacakan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Kepada yang terhormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu أنفسكم وأهليكم نارا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم ارحمنا بالقرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan katsira kepada Al-Ustadz Safrizal yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan menambah keberkahan kita pada sore hari ini. Selanjutnya yakni kajian parenting dengan tema menaklukkan zaman dengan Al-Quran. Kira-kira zaman yang seperti apa yang akan kita taklukkan dan bagaimana caranya menaklukkan zaman itu dengan Al-Quran.
Langsung saja kepada Al-Ustaz Syihabuddin Abdul Muiz, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afahasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Fata'ala Allahul malikul haqq, la ilaha illa huwa rabbul arshil karim. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa qala aidan waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Alhamdulillah, pada sore hari ini bersyukur kita bisa silaturahim dengan Yayasan Khairul Ummah dan sudah mulai pendidikan mulai dari TK, SD, SMP, SMA maksudnya, pondok pesantren. Masya Allah, luar biasa. Setelah tadi perjalanan panjang ya, dari Solo kemudian ke Al-Mahira, kemudian ke sini. Mudah-mudahan ini adalah awal kebaikan. Semua amal besar dimulai dari kecil, dan mudah-mudahan Khairul Ummah ini betul-betul menjadi Khairul Ummah, betul-betul menjadi lembaga yang menjadikan kekuatan umat pada masa yang akan datang, insyaallah ta'ala. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, gak tahu panitia ini sapa gawe judul penuh dengan puitis dan majazi ya. Dan sebenarnya majazi itu identik dengan Quran. Majazi itu menunjukkan keluasan untuk mencakup sebuah kata. Makna biasanya menaklukkan zaman. Itu berarti dalam ilmu majaz Quran itu atau dalam bahasa Arab al-juz bi ma'nal kul, gitu ya. Al-juz bi ma'na al-kul, mengambil sebagian tapi maksudnya adalah semuanya. Misalnya endi areke gak ketok irunge, gitu loh Mas ya. Endi areke irunge lho gak ketok. Ya, saya waktu kita bilang kok gak kelihatan batang hidungnya, itu membahas tentang juz, yaitu anggota tubuh batang hidung, tapi sebenarnya adalah semuanya, gitu ya. Membahas ora ketok, gak ketok irunge gak ketok. Endi rupane? Aku ndelok rupane. Padahal gak mungkin dilihat wajahnya ya seluruhnya. Itu al-juz bi makna al-kul. Kalau bicara zaman, berarti bukan hanya sekedar zaman, tapi di situ rentang waktu tertentu, ya, rentang waktu tertentu. Mau 10 tahun, mau 30 tahun, mau 50 tahun, mau 100 tahun, tafadhol. Terus kemudian yang ada di zaman itu apa saja? Ya mau terserah antum mau apa di situ. Kita pada saat melakukan zaman ini adalah bimakna kita mau membuat karya, di mana karya ini seberapa jauh karya kita bisa diingat dan seberapa jauh karya kita ini bisa berdampak pada generasi kita setelahnya. Menaklukkan zaman bimana orang yang tenggelam oleh zaman, namanya ditenggelamkan oleh zaman. Begitu mati, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kelas entek. Siapa penakluk zaman? Kita lihat Wali Songo, 500 tahun sampai sekarang makamnya masih diziarahi. Walaupun mungkin di antara kita itu syirik gitu.
Nanti sing ahli tauhid gak diziarahi. Pertandingannya mana? Dan ke sana mereka enggak, yang mungkin yang orang dianggap syirik 1, 2, 3 itu orang yang awam. Tapi kalau dilihat sana mendoakan. Yang mendoakan jauh lebih banyak dari orang yang salah dalam berziarah karena belum punya ilmu. Tapi 500 tahun di makam-makam itu masih banyak makanan, masyarakat jual beli, masih pemberdayaan ekonomi. Meninggal dunia loh itu, masih ngerezekeni wong liya. 500 tahun masih memberi rezeki orang lain. Ya kalau kita antum ingin bersih, gimana antum menjadi ahlu tauhid bersih tapi 500 tahun orang mendoakan antum? Itulah yang membedakan dengan siapa yang menaklukkan zaman. Ada yang memang dikenang karena karya-karya tulisnya, tapi ada yang dikenang karena amalnya. Walaupun orang nggak paham, tapi itulah 500 tahun sejak 1400 sampai sekarang. Itu yang di Indonesia kita lihat. Saya pernah sekali itu melihat, kemudian silaturahim, ya Allah, mulai jam 10 malam ada, jam 12 malam ada, jam 1 malam ada. Selama 500 tahun gak berhenti, Ustaz. Berapa pahalanya? Itulah ikhwan fiddin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagian di antara kita alergi dengan beberapa amalan-amalan teman-teman dari Nahdlatul Ulama. Solo kemarin saya segera datang, sebelumnya belum pernah datang. Saya kemarin datang ke Haul Solo, Habib Anis, kemudian Habib Alwi. Haul itu adalah mengingat perjuangan dakwah beliau dari awal Solo, dari yang awam sampai berhasil. Kita bisa istifadah. Ternyata di situ yang kita dapatkan apa? Kebiasaan beliau memberi makan fakir miskin dan anak yatim. Dari situlah beliau terus sederhana dakwahnya, beri makan fakir miskin anak yatim, beri makan fakir miskin anak yatim. Terus setiap ada tamu selalu mendapat hikmah itu. Betapa Habib ada tamu berapapun dikasih daharan, tamu berapapun kasih daharan. Padahal beliau pada waktu itu ya apa adanya. Sampai 110 tahun sampai sekarang, setiap tahun hadir ratusan ribu orang tanpa ada panitia. Nggak ada panitia, nggak ada undangan. Saya juga baru tahu ternyata nggak ada panitia, nggak ada undangan. Itu penduduk datang sendiri, masyarakat datang sendiri. Acaranya adalah para cucu-cucunya menyebutkan apa karya mbah-mbahnya dulu. Cerita mbah dulu sebelum meninggal dunia 3 bulan memberikan makanan fakir miskin anak yatim. Uangnya kalau dihabiskan untuk fakir miskin sama anak yatim. Selama 3 bulan, 3 bulan akhir menjelang wafat. Begitulah sebenarnya satu amal saja ikhlas karena Allah, Allah abadikan sampai 1100 tahun. Mah makan siapapun, orang yang kontroversi gak kontroversi. Kita melihat sekarang tentang penaklukan zaman. Kalau antum misalnya kita menganggap ini adalah hal yang tidak baik, tunjukkan yang baik bisa awet sampai 100 tahun. Apa ada? Muhammadiyah ada, perjuangan Muhammad, dia baru muktamar. Nahdlatul Ulama abadi. Mungkin sekarang ini kita buat inovasi organisasi baru gitu ya. Ya nggak apa-apa, tinggal awet berapa tahun. Awetnya berapa tahun? Fa ammaz zabadu fayadhhabu jufaa wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ardi. Kadzalika yadribullahu al-amsal. Surat Ar-Ra'd ya, ayat berapa Ustaz? Fa ammaz zabadu fayadhhabu jufaa. Sesungguhnya yang buih-buih itu akan larut dan akan dibawa arus oleh air, hilang. Wa amma ma yanfa'un nas, semua yang bermanfaat untuk manusia, fayamkuthu fil ardi, dia akan terpendam di dalam tanah, mengeras menjadi batu, batu menguning, jadilah itu emas. Fa amma fa yanfa'un nas fayamkuthu fil ard. Maka antum melihat semua aliran-aliran sesat, gak berumur panjang. Mu'tazilah hilang, Qadariyah hilang, Jabariyah hilang, gitu ya. Terus kemudian Khawarij hilang timbul karena sangat dekat dengan siasah dan politik. Jadi hilang timbul, tapi hilang, nggak bisa langgeng.
Tapi majelis Quran tambah langgeng. Antum buat majelis Quran dimanapun pasti tambah langgeng. Ustadz membuat pesantren Quran itu kalau istiqomah udah sampai ratusan tahun Ustadz. Buat Quran. Maka kalau ada lembaga ada Qurannya itu namanya pengawet, penakluk zaman. Ya Quran itu. Karena di dalam Al-Quran wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Siapa yang ingin menaklukkan zaman, ya Quran itu wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha. Taklukkan semuanya. Karena Quran itu membuat semuanya menjadi abadi. Saya kembali lagi ikhwan fiddin rahimakumullah. Sering kita ini di dalam hidup ini lebih banyak macam formalitas, salah, benar, boleh, gitu ya. Ini syirik tidak syirik, tafadhol. Tapi renungkan yang paling mendalam mana yang bermanfaat. Sampai Rom oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Romawi akan senantiasa kekal sampai akhir zaman. Rasulullah bilang demikian. Sampai akhir zaman. Bahkan akan menjadi bangsa besar. Maka Amerika, PBB itu gede terus. Memang ya itu prediksi ini Kanjeng Nabi. Kepingin moro Amerika mati dan loh, gak bener Kanjeng Nabi. Apa salah satu dari 5 hal itu? Yang Rasul sebutkan adalah adil. Keadilan. Yang kedua, sayang terhadap binatang. Menegakkan keadilan. Yang kedua, sayang terhadap binatang. Romawi. Manakala ada 2 karakter, 5 di antara karakter, yang lainnya kita bahas besok aja, gitu, waktunya singkat ya. Di antara 2 saja, 2 karakter ini adil dan mencintai binatang saja. Tapi karakter ini dominan menjadikan lembaga, negara, peradaban itu menjadi eksis. Berarti termasuk kita. Beberapa hari yang lalu kami dengarkan di antara beberapa teman-teman yang lembaganya besar, soalnya seluruh Indonesia datang menjadi sekolah terbaik. Terus kemudian ada 10 orang seniornya keluar dari pesantren tersebut. Lembaga baru, besar lagi. Kemudian keluar lagi, besar lagi. Kenapa? Apa yang terjadi ini? Saya kira memang pekerjaannya membuat pesantren unggul. Ternyata setelah kita tanya, beliau-beliau orang yang ikhlas berjuang, tapi tidak diperlakukan secara adil. Mukafaahnya tidak diperhatikan. Mukafaahnya tidak diperhatikan. Mengabdi sudah 15 tahun, 20 tahun tidak diperhatikan. Namanya memperhatikan bukan berarti mahal, tapi bagaimana upaya untuk attention, ya, atau ihtimam kepada orang tersebut. Ini adalah konsep, oh sudah, berarti lembaga itu ya segitu, udah, tidak akan bisa berkembang lagi. Makanya manakala ada zakat yang dikirimkan dari Baghdad menuju Turki, itu berapa bulan ngirimkan itu? Itu sampai khalifah waktu itu nangis. Ya Allah, sampean bawa zakat sampai jauh-jauh dari bawa ke sini itu loh, untuk apa? Gitu. Untuk apa? Dari Irak, berapa negara itu? Dari melewati berapa negara? Dari Irak dibawa ke Turki. Zakat bawanya pun susah. Di tengah jalan bisa jadi ada perampok. Kalau dulu barang kan kelihatan. Maka mengatakan, ya Khalifah, karena kami yakin engkau adil itulah, maka kami ringan untuk menyerahkan zakat ini kepada engkau. Karena engkau adil, wahai Khalifah, maka saya ringan menyerahkan zakat ini kepada engkau. Dan keadilan engkau kami rasakan di negara kami. Keadilan engkau kami rasakan di negara kami. Inilah ikhwan fiddin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bahas lagi tentang menaklukkan zaman. Juz lil kul, gitu ya.
Sebagian sebenarnya untuk semua. Berbicara tentang zaman tadi juga berbicara dengan orang yang ada di zaman itu. Berarti kita membicarakan anak kita, cucu kita, cicit kita, dan orang setelah kita. Saya ingatkan khairu ummah ini sekolah untuk siapa? Untuk orang lain atau untuk anak kita? Dan itu nanti beda hasilnya. Khairu ummah ini untuk orang lain atau untuk anak cucu kita? Khairu ummah ini untuk satu generasi atau untuk 7 generasi? Strateginya pun juga akan berbeda. Khairu ummah ini harus berkembang sampai 70 hektar, 100 hektar, ataukah yang penting berjalan apa adanya? Kita bicara tentang zaman. Zaman tanpa batas orangnya, tanpa batas waktunya, tanpa batas nilainya. Siapa yang menentukan? Mindset. Yang menentukan semuanya adalah mindset. Mindset kita, alhamdulillahi rabbil alamin, yang mengalamiah. Mindset kita mengalamiah. Mengalamiah ini materinya 2, yaitu Quran dan bahasa. Quran dan bahasa. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'alakum taqilun. Karena waktunya sangat mepet, jadi udah golek ono Qur'ane dhewe wis gitu ya. Takono ustaz. Pokoke yo ngono wis. Quran dan bahasa. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Yang perlu dikenal pertama adalah mindset. Mindset. Yang kedua adalah Al-Quran was sunnah. Yang ketiga adalah bahasa. Pertama adalah mindset, kedua adalah Al-Quran was sunnah, ketiga adalah bahasa. Kemudian yang keempat, dakwah dan teamwork, dakwah wal jamaah, yang dinamakan ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah adalah ahlul ilmi wal ukhuwah. Kadang kita ini ahlus sunnah bi ghairil jamaah, atau ahlus sunnah la yuridul jamaah. Ahlus sunnah tapi gak seneng jamaah. Atau ahlus sunnah yuhibbu jamaat katsirah. Ahlus sunnah seneng jamaah akeh, jamaah jangan ape. Maka di situ ahlus sunnah wal jamaah. Kita harus menggalang persatuan umat, teamwork. Maka khairu ummah akan cepat besar dengan 4 hal ini: mindset, Al-Quran, bahasa, dakwah, dan teamwork. Ini masuk dalamnya manajemen dan apa saja. Udah 4 ini jalanin, insya Allah khairu ummah ini gak lama, 10 tahun saja udah akan menjadi lembaga besar, terbesar di Jawa Timur, insya Allah. Karena Quran itu magnet bagi semua orang. Siapapun gak ada yang gak kepincut sama Quran. Karena itu risalah Rasulullah SAW dalam tarbiyah surat Jum'ah atau surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus rasulnya yang ummi, yang buta huruf, tidak bisa membaca, sebagai rasul. Tugasnya 3, yatlu alaihim ayati, membacakan ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, membersihkan jiwa manusia, mindset itu. Jiwa tazkiyatun nufus, masuk dalamnya mindset. Wa yu'allimuhumul kitab, baru taklim, ilmu dan kitab. Tilawah, tazkiyah, taklim. Tilawah, tazkiyah, taklim. Loh, apa Ustaz? Kita harus membaca Quran. Iya, membaca Quran itu terus. Bukan hanya Quran didelok meneng tanpa dibaca. Karena di dalam tilawah ada ruqyah. Meruqyah tani ilang kabeh. Maka tadi setiap ada taklim kok baca Quran dulu, itu penting itu. Kadang kita kan wis gak pantes-pantesan, gak ngerti esensi. Ulama-ulama dulu sebelum ceramah itu di rumah kadang itu tirakatnya maca Quran sak juz sih.
Jamaah di ruqyah kabeh, setane ben ilang kabeh. Karena kita ini kan wa ma ansanihu illa syaiton an adkurah. Setan yang bikin lupa. Jadi saat taklim seperti ini bukan menyampaikan ilmu saja, tapi membersihkan setan-setan yang ada di hati kita ini. Dengan cara apa? Tilawatul Quran. Tilawah. Kemudian yang kedua, tilawah itu bisa itmi'nan, memberikan ketenangan. Siswa santri kalau baca Quran, dia cenderung tenang, sakinah. Wa anzalat alaihimus sakinah seperti dalam Al-Quran. Sakinah ini inti kekuatan di semua ilmu bela diri, ilmu bisnis, terus kemudian ilmu strategi manajemen, ilmu politik, bahkan sampai ilmu perang. Yang penting adalah as-sakinah. Kalau gurunya gurung sakinah, santrinya nggak akan sakinah. Kiai ini sakinah, gurunya sakinah, santrinya sakinah. Setelah sakinah akan tumbuh bakat-bakat yang terpendam. Setelah sakinah muncul bakat-bakat yang terpendam. Keluar itu. Cara wong silat jurusnya metu kabeh. Tanpa dilatih. Itulah metodologi Quran unik. Baca Quran muncul sakinah, setelah sakinah bakatnya semua keluar. Maka santri kasih amanah apa aja bisa. Kok nggarap elektro bisa, multimedia bisa, suruh tani bisa, suruh dagang bisa. Udah Ustaz, jangan ragu-ragu Ustaz. Kalau anak udah hafal Quran Ustaz, sudah khatam, murojaah, udah langsung buat aja. Khairul ummah ini rencana-rencana besar. Serahkan pada mereka. Nanti akan ada banyak ilmu-ilmu dadak yang mereka tak bisa. Mbuh to kondi pokoknya. Pokoknya Quran itu tadi. Tilawatul Quran tadi. Biasanya kalau saya Ramadan itu kan jadwal murojaah karena sulit sibuk sehari-hari ini untuk murojaah. Pas Ramadan itu saya 1 bulan biasanya off. Saya hanya untuk ngaji. Murojaah. Itu yang kami rasakan kalau murojaah itu semua ide ketemu Ustaz. Sampai saya siapkan kertas kosong sama pulpen itu pas ngaji ketemu lagi nulis lagi. Udah 1 tahun itu hasil dari karena ngaji. Padahal ngaji murojaah niatnya. Udah kemana? Ini pikiran belarah kemana-mana itu. Wah perencanaan ini udah dapat alhamdulillah dah. Pada Ramadan itu udah ngerti dapat dari hasil ini. Nah biasanya kalau orang-orang biasa, orang awam itu dapatnya bukan baca Quran, karena di kamar mandi meneng ini. Metu idene. Keluar kamar mandi, aku punya ide. Tokon direk wahyune sampean. Ya Allah. Ya, itu Al-Qur'an. Tazkiyah pun juga sama, pembersihan jiwa. Quran sama tazkiyah ini yang melatar belakangi seperti nur, yang muncul nur ini karena dari ini, Ustaz. Ilmu juga penting, taklim penting, tapi powernya ilmu itu dari tilawah wa tazkiyah. Powernya ilmu nur cahaya, tapi piye cahayane iso murup buanter sampai radius 1 kilo bisa kena terterangi. Iku mek Quran ambek tazkiyatun nufus. Maka lembaga-lembaga itu kalau nanti pesantrennya besar, lembaganya besar, jaringannya luas, itu biasanya kekuatannya di tazkiyatun nufus dan Quran. Makanya saudara-saudara kita dari Nahdlatul Ulama begitu pengajian yang datang puluhan ribu. Kenapa? Fokusnya di tazkiyatun nufus. Semua butuh, Ustaz. Tapi kalau kajian kita itu hawane nesu, sapa sing salah sapa sing bener, itu paling pol itu 5% dari jumlah penduduk Indonesia. Karena itu banyak orang yang nesu sama senasib dalam pernesuan gitu. Tapi kalau orang ingin tenang, ingin membersihkan diri, ingin tazkiyatun nufus, semua kena, Ustaz. Semua kena. Maka lembaga pendidikan untuk menaklukkan zaman kuatkah dalam bidang tazkiyatun nufus. Kemudian dakwah wal ukhuwah dan manajemen penguatan itu bisa dilihat bagaimana sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyusun dari beliau, kemudian 4 orang khulafaur rasyidin
kemudian 10 orang yang mubasysyiruna bil jannah, kemudian dari 10 orang ini ada 80 sampai 90 orang yang baiatur ridwan, kemudian muncul lagi setelah itu pasukan Badar 313 orang, kemudian muncul berikutnya 1000 orang, setelah itu 3000 orang, kemudian 12.000. Itu silakan antum kaji di dalam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang apa jane ono kabeh kan. Karek nglakoni. Makanya Islam itu kenapa ditakuti oleh peradaban barat itu apa? Konsepnya masih ada dan bisa dipakai kapanpun sampai hari kiamat. Begitu itu dipakai langsung jaya. Langsung jaya. Itu mereka takut. Maka dibuatlah hiburan-hiburan ya, kemudian film-film, wa minan nasi may yashtari lahwal hadits, surat Luqman ayat 3 itu, di antara manusia orang-orang kafir mengambil cerita hiburan, membuat film, membuat apapun liyasuddu an sabilillah, untuk menghalangi dari jalan Allah, bi ghairi ilmin, tanpa dasar ilmu, wa yattakhidaha huzwa, dan dengan menghina ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ikhwan fiddin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kesempatan yang singkat ini saya ingatkan pada kita semuanya untuk kembali, ini sudah ada ma'had tahfidz, kita galakkan. Ya, kemudian yang perlu ditambah nanti adalah kajian-kajian untuk temu tokoh, Ustaz. Itu ya, temu tokoh. Jadi tokoh-tokoh dari manapun mampir ke tempat ini dan fokuskan kajian itu pada Quran dan tazkiyatun nufus. Ya, dalam tazkiyatun nufus ada zikir, ada wirid, ada doa. Itu yang paling penting kita. Ya, sehingga umat ini harus makin lama makin banyak. Terutama pengelolaan pengajian Ahad pagi. Khairul Ummah kalau bisa ada cabang 1, cabang 2, cabang 3. Terus itu buat nanti di semua Malang ini ada pengajian Ahad pagi. Karena berbasis masyarakat. Targetkan aja dalam 10 tahun ada 20 majelis. Berarti dalam 1 tahun harus ada 2 majelis. Harus punya ukuran target. Ibarat nanti Khairul Ummah berbasis pada 4 tadi ya Sat ya. Mindset ini dengan temu tokoh. Jadi tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh pesantren datang sini supaya mindset kita berubah. Karena mindset itu kayak wadah. Kalau mindsetnya sempit ya di soib banyu piro ya kutah-kutah. Gitu ya. Kemudian Quran targetnya berarti alhamdulillah beliau sudah kaderisasi. Kalau bisa mungkin dalam waktu 3 tahun yang akan datang harus ada ahli qiraat yang ada di sini punya sanad 4 orang sampai 5 orang yang punya sanad Al-Quran. Itu gemeruduk. Ini tentang Quran. Kemudian tentang ketiga apa tadi? Bahasa. Kekuatan bahasa. Sudah mulai di situ bahasa apa yang dilakukan? Bahasa Inggris misalnya, anak-anak TOEFL 300 misalnya, anak TOEFL 400. Ya kita ambil nanti sedekah ilmu, beberapa orang-orang itu profesor-profesor itu masih banyak kok. Prof minta sedekah amal ilmunya Prof. Di sini seminggu sekali. Banyak Ustaz. Banyak kalau jangan tawari itu. Bukan hanya uang. Aset itu banyak. Bahasa Arab, bahasa Inggris. Kalau bisa itu seriusin, antum seriusin betul. Ada atau ini dikirim ke Kediri atau dari Kediri ke sini atau kerjasama kalau kita nggak ada dana yang mereka kita undang ke sini, terus yang lain bayar dengan subsidi silang, yang santri nggak mampu disubsidi dengan santri yang mampu, bisa terjadi transaksi. Bahasa dikuatkan betul. Kemudian kekuatan jaringan dakwah dan taklim tadi, pengajian Ahad pagi. Jadi empat hal tadi, mindset dengan mendatangkan para tokoh-tokoh, kemudian Al-Quran, memperbanyak guru tahfidz yang punya sanad Quran, bacanya bagus. Yang ketiga adalah lali mana itu terlupa, bahasa ya, undang-undang bahasa. Itu dengan banyak memperbanyak orang yang kuat dalam kekuatan bahasa, tanpa basa-basi. Memang bahasanya bagus. Kemudian yang keempat adalah membentuk basis taklim. Monggo itu dibanding di mana saja. Ini mungkin bismillah, biidnillah, la haula wala quwata illa billah. 4 pilar
yang mudah-mudahan akan mengantarkan khairul ummah betul-betul menjadi khairul madaris, sebaik-baik sekolah, wa khairul ma'ahid, sebaik-baik ma'had, wa khairu amakinil kawatir, sebaik-baik tempat kaderisasi. Dari kecil ini akan menjadi besar, dari sederhana akan menjadi kompleks dan pesat biidnillahi ta'ala. Saya kira demikian. Barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal, ada mungkin tanya jawab 5 menit 10 menit. Monggo kepada sebelum itu alhamdulillah tadi kita sudah menyimak bersama kajian parenting terkait menaklukkan zaman dengan Al-Qur'an, dan ternyata untuk bisa menaklukkan zaman atau arti daripada menaklukkan zaman itu adalah tetap eksis, tetap ada, tetap abadi. Nah, ada 4 pilar. Yang pertama mindset, yang kedua Al-Quran dan Sunnah, yang ketiga bahasa, dan yang keempat dakwah dan jamaah. Ya. Jadi tambahan kalau itu parenting, itu kan saya tadi bicara lembaga Ustaz ya. Kalau parenting yang sampaikan ke anak-anak juga sama. Anak-anak mindset, temukan mereka dengan orang-orang hebat. Harus diajak ada kunjungan Ustaz. Ada kunjungan, anak ini dikenalkan walaupun itu orangnya hebat. Hebatnya apa anak? Dia telah nyumbang 40 masjid. Dia telah. Cuma itu aja. Anak selalu kenalkan. Ajib nanti dia kenal, ini fulan jasanya adalah 1, 2, 3, 4. Ini adalah syekh, dia hafal ini. Itu mindset, mendidik mindset. Oh, dia punya pesantren 1000 hektar ya. Di luar negeri, di sini. Oh, 1000 hektar tamu dek. Itu loh, Malang ini pengpindo ya. Malang kan 600 hektar. Jadi 1000 hektar ini hampir 2 kalinya Malang, iku pondoke. Wah, kamu harus bisa seperti itu. Itu untuk anak-anak ya. Mindset. Kedua Quran, ya udah jadikan anak ahlul Quran 12. Ketiga bahasa, udah terapkan. Anak-anak harus belajar bahasa, harus ajari bahasa Arab, ajari bahasa Inggris. Kalau kita nggak pernah keluar negeri, memang nggak tahu manfaatnya bahasa. Keluar negeri untuk menaklukkan dunia, untuk ekspor, untuk impor, untuk kerjasama. Kita nggak mungkin eksis di dalam negeri kalau nggak punya hubungan luar negeri. Misalnya khairul ummah 5 tahun akan datang harus punya jaringan ke Madinah, harus punya jaringan ke Sudan, harus punya jaringan ke Korea. Mana kita itu terjalin Ustaz? Jadi langsung melejit. Loh, pondok cilik tapi kok iso berangkat tenaga gemerutuk itu datang. Itu ya tentang bahasa. Wa akhiran tentang ukhuwah wa ta'lim, berarti kebalikannya. Anak-anak diajari untuk dakwah, diajari untuk taklim, belajar ceramah. Walaupun tingkat SD 4 orang, 5 orang, mulai agak banyak, 1 kelas, 1 sekolahan. Itu dilatih berjenjang, nanti perlu ada derajat dan pangkatnya Ustaz. Anak-anak nanti punya jabatan. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin ditanyakan terkait materi atau di lain materi, boleh Ustaz? Nggih, monggo Ustaz. Monggo Bapak Ibu. Dari Bapak-bapak. Ustaz Akil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertama kami ucapkan jazakumullah khairan atas hadirnya Ustaz Syihabuddin Abdul Muiz selaku direktur dari Ma'had yang terkenal Isykarimah. Keinginan kami dari yayasan juga nanti semoga dari putra putri kami bisa ada yang belajar di pondok penjenengan Ustaz. Pertanyaan kami adalah tentang upaya eksisnya sebuah lembaga selain ikhlas, kemudian mindset serta strategi dan teamwork. Kami menyadari bahwa dalam perjalanan perjuangan itu tidak semudah diaman, apalagi di zaman yang penuh tantangan, penuh rintangan ya. Bagaimana sih sebetulnya Ustaz ini, kami mungkin minta nasihat dan saran, bagaimana kita menyikapi satu, kadang kita dilihat ya, dicap sebagai tadi
apa ya, ya sebutan-sebutan miring lah di tengah masyarakat begitu. Padahal kami berusaha untuk berada di tengah-tengah tawassul gitu. Artinya bagaimana kami minta nasihat dan saran Ustaz, kita bersikap gitu ya, menghadapi tuduhan-tuduhan barangkali atau cap-cap yang padahal kami ini baik-baik saja gitu, nggak ada apa-apa gitu ya. Tapi kami merasa kadang apa yang perlu kita perbaiki gitu. Mungkin itu yang kami tanyakan. Nah, oke. Singkat dari ulama ahlul hadis, dia mengatakan yang dari Sudan ya, pernah sampaikan ke saya, akhir zaman itu dakwahnya adalah at-ta'lim wal ata, at-tarbiyah wal ata, mengajarkan dan memberi. Ya apa? Yo ngini gitu. Ngini yo ngini. Kalau gini kan wirid ya, baca Quran, baca kertas, ngini duit ya. Jadi memang itu Ustaz. Dan itu bicara tentang mindset. Maka ahlul Quran itu supaya tidak hasad, sudah tidak dihasati oleh orang, harus kaya. Masalah nanti tidak dikayakan, tapi beda, yang punya mindset kaya itu tetap ternyata memberi kebaikan ke orang lain. Maka la hasada illa fitnatain, tidak boleh hasad kecuali dua orang. Orang yang akhirnya banyak memberi itu sulit untuk dihasati. Makanya di dalam lembaga itu harus ada lajnah khusus untuk lajnah memberi memang Ustaz. Bukan karena kita kaya, memang kudu dum-duman. Itu gimana cara dum-duman? Misalnya harus memberi, itu memberi nggak cuma sekali Ustaz. Setahun minimal 3 kali sampai 4 kali. Ke siapapun orang sekitar kita, para tokoh-tokoh ulama, tokoh orang alim, tetangga, pokoknya kasih. Dan nggak harus dengan uang yang besar. Jika kita melihat di Eskarime itu sudah punya database sing rempeyake enak sopo gitu ya. Jadi siapa yang ini, jadi kadang-kadang andalan kita Eskarime rempeyek, enak itu sampai Jakarta Ustaz. Itu gaya peyek akeh. Itu pokoknya bagi-bagi. Kelihatan sederhana memang, tapi itu ternyata menyatukan hati. Yang menyatukan hati itu kan ada 3 Ustaz. Makanan, kemudian makan bersama, kemudian qiyamul lail wirid bersama, tidur bersama. Gitu ya, makan bersama, wirid atau ibadah bersama, tidur bersama. Itu yang menyatukan hati. Makanya ulama dulu kadang-kadang AWD kan nggodon, "Oh, apa Islam dila dulu genduren, dila dulu mangan." Kan gitu kan? Orang nggak paham. Kita dulu melawan penjajah dengan cara itu. Orang cuma dila dulu mangan. Kiai toko genduren gitu kan? Enak, kiai bola-bola genduren tok. Malah kadang-kadang jadi hinaan pada kita. Itu yang menyatukan hati. Maka kenapa mereka nggak pernah sama antum dan selalu sama Pak Yai? Karena beliau memegang hatinya. Kenapa hatinya kepegang? Makan bareng. Sampai nggak percaya sama anak-anak selalu makan bersama. Dan itu sudah ada penelitian di Eropa. Orang yang makan bersamanya 80% dalam hidupnya itu hampir dia tidak pernah bercerai. Orang yang sudah makan bersamanya kurang dari 15% dari hidupnya cenderung bercerai. Itu di Eropa. Jadi gimana supaya orang itu tidak bicara? Monggo dahar. Gak sempat ya, gak sempat kenyek kan? Coba ngunyah. Jadi ben gak kenyek ya. Apa lawannya ngenyek ngunyah gitu. Jadi 2 ngenyek ngunyah gitu. Jadi pilih ngunyah atau pilih ngenyek. Hanya itu Ustaz. Kadang lembaga ini masih kecil tapi prediksi ke depan besar. Oh nggak seneng. Wah teroris, wah radikal gitu. Coba jenengan terikolek mendino. Iya radikal sing apik rek. Terorisnya apik ya bolak-balik kayak kolak itu. Kolak kacang hijau gitu. Dan itu memang memberi itu harus sebanding dengan dakwah Ustaz. Kadang porsi kita kan dakwah itu kan 100%. Kemudian memberinya makanan cuma 15%. Enggak cukup Ustaz. Dua-duanya. At-tarbiyah wal ata yusawi. Kalau perlu lebih banyak atoknya daripada tarbawinya. Kalau perlu. Memberi. Itu sudah kami sampaikan pada teman-teman yang Dewan Syariah Kota Surakarta, sekarang pun juga sama. Di Solo itu pokoknya beri. Makanan it'amu ta'am ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira.
Jadi kalau melekat profil ustadz itu, kalau zaman dulu Pak Yai kita, Kiai di Selanggar saya itu namanya Kiai itu, masya Allah, ning songkok itu sakti, banyak duitnya. Jadi kalau ngaji itu wah seneng lihat songkoknya terus itu. Yang ngajinya bagus langsung songkoknya buka, ya lari udah. Itu Ustaz. Masih sering kita kalau di Damaskus, kiai-kiai, syekh-syekh kabir, ba'da Jumatan Ustaz, ngedum duit. Kadang bawa roti apa yang sukai anak 1 karung. Tuh ditum-tum rame, wah, rame udah. Kami kalau tasmi khataman Quran selalu ada makanan. Nah, itu kita ciptakan sekarang. Apalagi di masjid di Suriah sebelum perang, kami di masjid kalau kelihatan tolib orang asing, tahu-tahu saku kita dirogoh, gak diambil duit, kasih duit. Kaget, apa? Ono duit itu, Pak. Lah dia kan enggak, dompetnya hilang malah. Itu saya pernah rombongan itu sama Pak, kalau kita udah pokoknya kalau kita udah Jumatan, songkokan nih Pak ya, songkoknya model kayak gini, yang songkok gini, ini diarahkan tolib. Insya Allah kita lihat wajah yang paling melas, duitnya paling banyak. Tenan itu terus. Begitu udah selesai, udah ayo sapa sangune, wah 50 lira, 100 lira gitu ya. Dokter Rosid dapat 500 lira. Atau yang Dokter Rosid dari itu dapat 500 lira. Wah, masya Allah luar biasa. Itu atok, mereka memberi itu dimanapun. Bahkan saya masih ngerasakan ya di Damaskus saat Ramadan, saat Ramadan, ba'da asar begini Ustaz, songkokan jalan aja, hampir pasti ada yang nyangoni, dan itu langsung sek gitu lewat tok gitu, sek udah, nggak pernah menunjukkan untuk memberi dan tidak ingin menghina tolib untuk meminta-minta. Kalau kita rebutan tuh marah mereka, lah ya jus, nggak boleh, tolib nggak boleh begitu. Tapi santri itu gak boleh rebutan bingkisan, gak mau, dimarahi malah, gak boleh. Terus nanti ada rezekinya masing-masing. Itu Ustaz. Manakala orang demikian, masya Allah, apa yang terjadi? Jadi yang kita seimbangkan tadi itu di dana sosial tadi nomor 4 tadi Ustaz. Pengajian, pemberdayaan, kemudian isu-isu yang sifatnya untuk kesejahteraan. Kadang itu yang tidak seimbang kita. Selama kita lebih banyak menjudge siapa salah, siapa benar. Tapi bener gak warak-warak rek ngono. Enak salah warak. Lama itu akhirnya orang awam mah gitu. Gak apa masih salah, yang penting warak. Timbangi bener gak warak. Ya kalau bisa kita ini ya benar ya warak. Itu. Namanya tadi itu eng ya, ngenyek ngunyah. Yang kedua adalah bener warak, itu ya. Namanya berek, bener warak. Jadi eng berek gitu ya. Eng ngenyek ngunyah bener warak. Itu. Monggo itu dipakai istilah nanti kita dalam hidup. Ya, satu lagi, nggih, monggo. Nggih, monggo dari ibu-ibu mungkin. Tidak ada. Nggih, sampun. Tidak ada. Ada Ibu? Enggak ada, nggih. Cukup. Monggo Ustaz. Kami minta doa Ustaz untuk kita semuanya dan juga untuk lembaga. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima wa ta'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa hdina subulas salam wa najjina min adh-dhulumati ilan nur wa jannibna fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau yang mengetahui hati kami ya Allah. Manakala hati kami kotor, bersihkan ya Allah. Utuslah orang yang bisa membersihkan batin kami. Manakala hati kami penuh dengan riya, ikhlaskan ya Allah. Karena Engkau adalah yang membolak-balikkan hati. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kalau kami ini sampai sekarang ini ya Allah masih jauh dari hidayahmu, masih jauh dari bimbinganmu. Engkau dekatkan kami dengan wali-walimu ya Allah. Engkau dekatkan kami dengan orang-orang yang Engkau cintai, dari para doa dai-dai yang mukhlis, dai-dai yang mujtahid, dai-dai yang siddiqun, rabbaniyun. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan ma'had
atau Yayasan Khairul Ummah ini perahu-perahu penyelamat untuk kami dan generasi kami di akhir zaman maupun di akhirat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, besarkan ma'had atau muasasah Khairul Ummah ini ya Allah. Mudahkan untuk bertemu dengan para masyayikh, ulama, para masyayikh, al-ulama, dan berikan kami orang-orang yang terbaik dan orang-orang yang Kau ridhoi. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hindarkan kami dari segala hal-hal yang merintangi kami. Lindungi kami dari godaan syaitan, lindungi kami dari kejahatan orang-orang kufar, lindungi kami dari segala hambatan-hambatan yang nampak maupun yang tidak nampak. Rabbana innaka sami'ud du'a, Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dekatkan kami dengan akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tanamkan kepada anak-anak kami Khairul Ummah ini karakter-karakter nubuwah, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, satukan saf-saf kami. Ya Allah, kuatkan setiap langkah kami, istiqomahkan kami, dan jadikanlah masyarakat semuanya mendapatkan penerang Al-Quran. Jadikan Khairul Ummah ini manaratul Quran, jadikan Khairul Ummah ini markazul Quran, jadikanlah Khairul Ummah ini ma'had yang selalu dikelilingi oleh jutaan malaikat karena majelis-majelis Quran. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, lembutkan hati kami. Ya Allah, kuatkanlah setiap azam kami. Ya Allah, ikhlaskan setiap amal kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berilah kami ini jalan-jalan yang termudah di setiap langkah-langkah kami. Rabbana innaka sami'ud du'a, ya Allah taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amal ini semua ya Allah, jadikan kami memperingan bahkan menghilangkan sakaratul maut. Amal yang kami lakukan ini ya Allah, menjadikan kubur kami menjadi lapang dan tanpa ada himpitan kubur. Amal yang kami lakukan ini ya Allah, menjadikan hamparan yang luas di alam kubur kami, dan manzilatul a'la fil jannatil firdaus, innaka ala kulli syai'in qadir. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, demikian kajian parenting bersama Al-Ustaz Syihabuddin dari Pondok Pesantren Isykarima Karangpan dan Karanganyar, Jawa Tengah. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Al-Ustaz atas ilmunya. Mudah-mudahan kami bisa mengamalkannya dan mudah-mudahan jadi wasilah kebaikan kami ke depannya. Demikian Ustaz, terima kasih. Selanjutnya informasi dari yayasan oleh Al-Ustaz Zulkifli Siregar, kami persilakan.